Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zainul Afan. Saya calon guru penggerak Angkatan 5 DKI Jakarta. Dan di sebelah saya ada Bapak Angga Setiadi selaku rekan sejawat saya di SDN Lagua 01 Jakarta Utara. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melaksanakan coaching untuk supervisi akademik kepada rekan sejawat saya. Baik, tahapan yang pertama adalah pra-observasi. Kita mulai saja ya Pak Angga. Ya, siapa aja? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Angga? Alhamdulillah sehat. Ya, oke Pak Angga, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar nih. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya akan mencoba melaksanakan praktik supervisi akademik kepada Bapak Angga. Tahapan ini yang pertama adalah tahap pra-observasi. Nah, jadi untuk percakapan kali ini, apa nih yang akan Pak Angga harapkan dari percakapan kita hari ini? Baik Pak J. Dari sini saya berharap bisa sharing lebih mendalam mengenai bagaimana meningkatkan kompetensi sebagai guru PJOK, baik pedagogik, sosial maupun profesional dalam mengelola kelas. Jadi ketika ada permasalahan yang saya hadapi nanti, mungkin kita bisa sharing pengalaman ya dalam menghadapi masalah di kelas, ataupun sebaliknya juga saya bisa memberikan informasi umpan balik dari Pak Zaid untuk menunjang kegiatan Pak Zaid selanjutnya. Oke, baik, itu ya yang diharapkan oleh Pak Angga ya. Jadi Pak Angga sudah siap ya untuk saya observasi nanti? Siap, insya Allah siap. Oke, jadi nanti Pak Angga ini mau di kelas berapa ya yang ingin saya observasi? Saya di kelas 6. Di kelas 6 Kelas ya? 6 siap. Oke, di kelas 6 pada saat praktek mengajar. Ya, praktek PJOK. Oke, kemudian materi apa nih yang akan dilaksanakan? Materi yang dilaksanakan materi bola besar, Ya. teknik dasar bola basket, passing dan bola basket. Passing bola basket ya. Oke, jadi tentang permainan bola besar ya, salah satunya adalah teknik dasar ya, permainan bola basket. Baik, itu masuk di KD berapa Pak di kelas? KD 3.1. 3.1 Ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran apa nih yang sudah Bapak rancang kira-kira tujuan yang dirancang? Sejauh ini persiapan yang sudah saya siapkan, yang pasti pertama rencana pembelajaran RPP, silabus, LKPD, media dan manajer yang sudah saya siapkan dan juga nota evaluasinya. Oke, luar biasa nih, kayak sepertinya sudah lengkap ya Pak Angga ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik, terus kira-kira kapan nih jadwalnya nih Pak Angga pada saat pembelajaran di kelas 6 nih? Menurut saya observasi. Oke, saya jadwal pembelajaran kelas 6 itu di hari Kamis. Di hari Kamis jam 8. jam 8. Oke, jadi besok saya akan melaksanakan ya pada hari apa? Hari Kamis ya. Kamis jam 8 saya akan observasi di kelas Pak Angga. Ya, semoga nanti kegiatan observasi besok berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran bisa dicapai. Gitu ya Pak Angga. Oke, terima kasih Pak Angga atas waktunya hari ini. Sampai ketemu lagi besok. Ya, siap. Oke, baik. Demikian kegiatan pra-observasi bersama rekan sejawat saya, Bapak Angga, dan kita akan bertemu kembali kegiatan observasi yang akan saya laksanakan oleh Pak Angga pada hari Kamis. Baik, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak Angga kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat aja ya. Sehat ya. Baik, Pak Angga, terima kasih hari ini sudah meluangkan waktunya untuk kucing ya. Dalam kucing ini kira-kira nih Pak Angga mau ngobrolin apa terkait dengan pembelajaran yang sudah Pak Angga lakukan? Mungkin kita ngobrolin materi kita yang kemarin tentang permainan bola besar, Ya. passing dalam bola basket. Jadi ngobrolin tentang materi kemarin ya Pak Angga, tentang Passing bola basket. passing bola basket. Oke. Karena ini percakapan singkat, jadi kira-kira nih apa yang ingin Pak Angga dapatkan nih hari ini setelah kita melakukan percakapan ini? Yang saya harapkan setelah percakapan ini mungkin pembelajaran yang saya terapkan ke anak dapat menerima pembelajaran yang baik, bisa lebih fokus lagi dan bisa mempraktekkan passing bola basket dengan baik dan benar. Oke, jadi Pak Angga ini ya pembelajaran dapat diterima ya, anak-anak bisa menerima pembelajaran yang baik, anak-anak juga bisa fokus ya dalam menerima pembelajaran yang baik. Jadi idealnya tuh seperti apa sih yang Pak Angga inginkan gitu dalam pembelajaran itu, idealnya seperti apa? Idealnya yang saya harapkan yang pasti pada saat praktek itu anak-anak bisa fokus, bisa melakukan gerakan awalan, inti hingga akhirannya dengan baik. Yang pasti mereka pada selesai melakukan materi sudah pada bisa melakukan passing dalam bola basket. Oke, jadi idealnya jadi pembelajaran itu anak-anak bisa fokus ya, bisa menerima materi dengan baik, apa yang disampaikan oleh Pak Angga sebagai guru itu bisa dilaksanakan ya sesuai dengan yang diharapkan ya, seperti itu ya. Seperti itu. Baik Pak Angga, jadi jika kondisi ya pada rentang angka 1 sampai 10 nih, kira-kira Pak Angga saat ini nih ada di skala berapa? Saya kayaknya ada di rentang 7. Oh, di rentang 7 ya Pak? Ya. Oke, di rentang 7. Nah, dari rentang 7 yang Pak Angga sudah apa ya, ibaratnya menilai diri sendiri ya, kira-kira nih Pak Angga ingin meningkat pada skala berapa nih? Saya ini mau meningkat ya sampai 9. 9 ya, Ada peningkatan. Oke. Jadi saya ada Betul. yang lain. Ya, jadi Pak Angga ingin mencapai pada rentang nilai 9 ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya Pak Angga ya. Amin, amin. Oke. Baik Pak Angga, sekarang apa sih hambatan atau tantangan pada saat pembelajaran pada materi bola basket ya, kemarin sudah Pak Angga laksanakan, kira-kira apa nih hambatan atau tantangan untuk mencapai tujuan? Hambatan yang saya alami kemarin pada saat pembelajaran, yang pertama pada sarana atau alat, ya pada alat pembelajaran yaitu bola basket. Jadi karena alatnya cuma sedikit, anak-anak melakukan prakteknya terjeda atau banyak waktu sia-sia, karena misalkan kalau misalnya ada bola banyak dia pasti bisa melakukan lebih aktif lagi, tapi karena di bola sedikit mereka menunda atau ada waktu-waktu jeda untuk menunggu bergantian melakukan praktek sama teman. Oke, jadi ini berkaitan dengan sarana sih ya Pak ya, alat ya, alat bola ya yang digunakan dalam praktek bola basket ini terbatas ya Pak ya. Ya, jadi sehingga ada jeda dalam prakteknya, sehingga anak pada saat jeda itu mereka tidak fokus, sudah fokus, sehingga mereka menyibukkan diri ya dengan kegiatan yang lain. Iya. Seperti itu ya Pak ya. Oke, kemudian solusinya apa sih ketika mendapatkan hal seperti itu Pak Angga? Solusinya mungkin menambah lagi alat seperti bolanya. Misalkan nanti bolanya itu tidak ada bola basket, mungkin kita bisa modifikasi dengan bola karet dan dengan bentuk yang sama, yang mungkin bisa dipanturkan, jadi bisa dipakai untuk passing bola basket. Oke, jadi solusi yang Pak Angga lakukan nanti yaitu menambah modifikasi bola ya Pak ya. Dari materi bola basket, Pak Angga mau memodifikasi dengan menggunakan bola yang hampir sama bola basket. Oke ya.
Jadi apa yang dapat Bangga lakukan? Yang Bangga lakukan dari Oke, mungkin yang saya lakukan di materi ini jika bola sudah mulai banyak, ya, anak-anak mungkin bisa lebih aktif lagi dalam melakukan passing bola basket. Tidak ada jeda waktu mereka menunggu. Jadi dengan bola yang banyak itu mereka bisa melakukan berulang-ulang kali dari awalan hingga akhirannya mereka bisa mengulang kembali sehingga mereka bisa dapat melakukan passing itu dengan baik dan benar. Jadi yang Bangga lakukan adalah memperbanyak Ya. alat seperti bolanya itu ya, supaya anak tidak ada jeda lagi yang menunggu dalam pelaksanaan kegiatan. Baik. Kemudian Bangga, rencana yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu seperti apa sih, Bang? Mungkin di sini saya punya rencana menambah media pembelajaran sebelum praktik. Jadi ntar saya kasih video pembelajaran. Jadi anak sebelum melakukan praktek, anak melihat video tersebut ya dengan contoh passing dan bola basket yang baik dan benar. Misalnya dari contoh awalan langkah kaki, intinya melempar dengan tangan yang lurus, akhiran dengan tangan lurus dan bola sampai ke temannya. Itu rencana saya. Dengan mungkin dengan video ada tambahan video, mungkin anak-anak dapat mempraktekannya dengan lebih fokus lagi, lebih baik lagi dan bisa mencapai tujuan pelajaran. Jadi rencana Pak Angga tadi adalah mempersiapkan dengan mencari atau membuat media pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak, kemudian memberikan video pembelajaran itu yang sesuai dengan materi anak-anak sehingga anak bisa lebih mudah mudah pembelajaran seperti itu. Oke, kemudian Pak Angga, kira-kira nih prioritasnya yang mana nih, kira-kira yang lebih utama itu yang ingin Pak Angga laksanakan apa nih kira-kira? Prioritas saya itu pasti praktek. Karena dengan praktek itu anak-anak mungkin bisa lebih langsung mengalaminya langsung gitu di lapangan. Begini loh passing bola basket, begini loh awalannya, begini loh intinya, begini akhirnya, sehingga dia tahu urutan gimana itu passing bola basket yang baik. Ya, jadi melalui tadi video yang anak jadi bisa mengetahui urutan yang jelasnya bagaimana teknik melakukan passing dengan baik. Oke, jadi kemudian nih Bang, strateginya itu seperti apa kira-kira strategi untuk mencapai pembelajaran yang seperti Bangga itu seperti apa? Strateginya mungkin nanti saya buat kelompok lebih kecil dan masing-masing memegang bola itu dari satu kelompok kecil memegang bola satu atau dua, jadi bisa pengulangannya lebih cepat kan. Jadi anak-anak bisa melakukan passing itu berulang-ulang kali. Jadi untuk pemahamannya mungkin bisa lebih lagi dan lebih fokus dan lebih serius, jadi tanpa ada jeda mereka bisa lebih dapat materi itu dengan baik. Oke, jadi strategi yang ingin Pak Angga lakukan dalam mencapai tujuannya adalah membuat kelompok kecil yang kecil, berarti skalanya itu biasanya tidak terlalu banyak sehingga anak-anak tidak ada jeda untuk melakukan gerakan-gerakan passing tersebut, sehingga mereka bisa cepat mengulangnya gitu ya. Oke, kira-kira nih Bangga, dari strategi dan pembelajaran yang sudah Pak Angga rancang, kira-kira kapan ini dilaksanakan? Mungkin waktunya secepatnya, mungkin di hari Kamis besok, jadi dari sekitar Oke, jadi secepatnya ya Bangga ya, karena ini juga merupakan pembelajaran yang harus dilaksanakan. Tugas kita sebagai guru yang melaksanakan kegiatan pembelajaran maka harus dilaksanakan secepat mungkin ya, gitu ya Bang Benji. Baik, dari hal tersebut kira-kira ukuran keberhasilannya apa sih dari untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, ukuran keberhasilannya seperti apa gitu? Kalau ukuran keberhasilan yang kita lihat pasti dari awalan
awalnya itu kita lihat di langkah kaki dan bola pertama itu ada di posisi di mana. Yang kedua pada saat inti, pada saat melempar itu posisi tangan dan langkah kaki ke depan lurus, dan yang terakhir akhirannya dia posisi tangan lurus dan bola itu sampai ke temannya yang benar-benar sampai ke temannya yang ada di depan. Itu ukuran keberhasilannya. Oke, jadi menurut Pak Angga ukuran keberhasilan anak itu mampu melakukan langkah-langkah passing ya, langkah-langkah passing dari mulai awalan, inti, kemudian sampai akhiran. Bagaimana mereka bisa melakukan dengan baik, nah itu adalah ukuran keberhasilan. Oke, kira-kira nih dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut kita menemukan gangguan. Anda pastikan ada ya gangguan ada kita praktek mengajar gitu. Kira-kira bagaimana cara mengatasinya Pak? Oke, misalkan dalam pembelajaran ada gangguan, biasanya kita jeda sebentar, kita lihat dulu ini gangguannya seperti apa, kita jeda sebentar, kita cari solusinya. Misalkan masalah tempat atau lingkungan di sekitar, mungkin kita kasih jeda sebentar, bisa cari solusinya gimana caranya biar gangguan ini tidak ada lagi. Contoh misalnya lapangan yang sempit, bisa dipakai dengan bareng-bareng dengan yang lain gitu lapangannya. Nah, dengan ada gangguan itu kita mungkin bisa jeda sebentar, kita cari sedikit ruang yang bisa kita pakai buat lebih fokus lagi seperti itu. Oke, jadi Anda itu ketika ada gangguan ya, yang saya tangkap di lapangan misalkan tadi ada di lingkungan banyak atau lapangan yang tidak memadai gitu ya, jadi Bangga solusinya adalah dari tempat juga ada ruang atau ruang yang pas lah untuk bisa melaksanakan prakteknya. Oke, Bangga. Kemudian komitmen apa sih yang Pak Angga lakukan terhadap rencana Pak Angga? Komitmen apa yang Pak Angga lakukan? Saya punya komitmen gimana caranya dalam materi ini untuk kedepannya saya bisa terus mengembangkan materi ini, mungkin dengan materi yang lebih menarik lagi, bisa ditambah dengan modifikasi permainan, jadi lebih menyenangkan buat anak-anak pada saat melakukan materi ini. Jadi mungkin dengan tambah modifikasi atau tambah permainan atau materi yang menarik, jadi anak-anak bisa menerima materi ini dengan gembira, jadi kemudian lebih mudah lagi masuk ke anak-anak tangkap dalam materi untuk menerimanya gitu. Oke, jadi dengan mengembangkan materi yang ada ya Pak ya, mungkin dengan mencari beberapa sumber belajar yang bisa belajar atau bahan ajaran lainnya gitu ya, bisa menambah nantinya anak-anak bisa lebih menarik lagi ya, kemudian permainan juga ya, membuat beberapa permainan yang menyenangkan seperti itu. Oke, dalam mencapai tujuan ya dalam pembelajaran, siapa sih yang dapat membantu Pak Angga yang bisa membantu Pak Angga dalam mencapai tujuan pembelajaran? Yang membantu udah pasti peserta didik, karena dengan ada peserta didik materi bisa terlaksana. Yang kedua adalah teman sejawat karena bisa sharing ilmu atau sharing pengalaman dalam pembelajaran. Jadi peran terpenting ini yang membantu mensukseskan pembelajaran Pak Angga ini ya peserta didik ya, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan peserta didik sehingga pembelajaran ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian ada rekan sejawat ya, rekan sejawat ini juga bisa membantu kita ya dalam pelaksanaan atau memecahkan suatu permasalahan yang ada ya, betul dengan teman sejawat. Baik, Pak Angga, sayang sekali nih waktu kita sudah habis nih Pak Angga nih. Saya senang banget ngobrol dengan Pak Angga. Sama-sama Pak Jaya. Mudah-mudahan dari obrolan kita saat ini, mudah-mudahan apa sih yang ingin Pak Angga dapat nih, yang Pak Angga dapat dari percakapan kita hari ini? Apa nih kira-kira yang saya dapat percakapan kita hari ini? Yang pasti kita bisa bagi-bagi ilmu
ya, edukasi bagi-bagi ilmu, bagi-bagi pengalaman, gimana caranya bisa mengembangkan pembelajaran yang kita laksanakan, kita berikan kepada peserta didik. Ya, jadi mungkin dengan sharing kita ini, obrolan kita ini, kita bisa memberikan pembelajaran anak lebih efektif lagi, lebih menarik lagi, dan bisa menyenangkan peserta didik kita. Oke, siap. Sama nih Pak Arden, mudah-mudahan rencana aksi yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin Pak Angga laksanakan bisa dilaksanakan dengan baik dan mudah-mudahan bisa tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oke, semoga sukses Pak Angga. Terima kasih atas waktunya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.